Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, mengubah jadwal FIFA Matchday September dan Oktober mulai 2026. FIFA per tahun depan menghapus FIFA Matchday September karena dinilai mengganggu jadwal klub-klub dunia, khususnya Eropa. FIFA Matchday September datang ketika liga-liga top Eropa baru bergulir sekira 2-3 pekan. Kondisi itu terkadang merugikan klub yang masih mencari pakem permainan di awal musim. Mengutip dari Sport Bible, sebagai gantinya FIFA memperpanjang periode FIFA Matchday Oktober, dari yang awalnya hanya sekira 9 hari ditambah menjadi 16 hari. Alhasil, negara-negara di dunia bisa menjalani 4 pertandingan dalam periode tersebut. Jika ditarik kesimpulan, jumlah maksimal pertandingan yang dijalani tim-tim dunia pada September dan Oktober regulasi lama dengan Oktober aturan baru sama persis, yakni 4 pertandingan. Namun, jadwal ini lebih menguntungkan klub-klub yang masih mencari gaya permainan di awal musim, karena jadi memiliki waktu lebih panjang untuk beradaptasi. Setelah mendatangkan Argentina pada Juni 2023, Timnas Indonesia tak pernah lagi mendaratkan negara top dunia. Penyebabnya karena jadwal pada Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Oktober 2023 hingga saat ini, Timnas Indonesia masih disibukkan dengan laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Oktober 2026, tak ada laga kualifikasi yang dijalani Timnas Indonesia, mengingat Piala Dunia 2026 sudah rampung pada Juni-Juli 2026. Sementara di kualifikasi Piala Asia 2027, Timnas Indonesia sudah memesan tempat di putaran final. Karena itu, ada potensi Timnas Indonesia mengundang tim top dunia. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru dapat melakukan eksperimen taktik pada FIFA Matchday September 2025, meskipun ia sudah terpilih sebagai nakoda tim Garuda sejak Januari 2025. Alasannya, Kluivert harus langsung menghadapi kelanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain, serta menghadapi Timnas Cina dan Timnas Jepang pada Juni 2025. Kini, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Oktober 2025, Kluivert menerapkan gaya baru di Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini meninggalkan pola 3 back dan beralih menggunakan 4 pemain di lini pertahanan, khususnya dengan formasi 4-2-3-1. Kluivert sudah menggunakan pakem ini saat Timnas Indonesia menang 6-0 atas Timnas Chinese Taipei dan bermain imbang 0-0 melawan Timnas Lebanon dalam FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia kedatangan 2 pemain diaspora baru pada FIFA Matchday September 2025. Mereka adalah pemain sayap FC Utrecht, Miliano Jonathans, dan penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Namun, Timnas Indonesia harus kehilangan Ula Romeni karena cedera, dan pemain tersebut terancam tidak bisa membela Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat Timnas Indonesia menghadapi Chinese Taipei, Kluivert menurunkan banyak pemain pelapis seperti Jordi Amat, Shane Patinama, Mark Klok, Nathan Koyaon, Egy Maulana Fikri, Eliano Reijers, hingga Ramadan Sananta. Formasi Timnas Indonesia versus Timnas Chinese Taipei, 4-2-3-1. Emil Audero, Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shane Patinama, Mark Klok, Nathan Koyaon, Egy Maulana Fikri, Eliano Reijers, Beckham Putra, Ramadan Sananta. Sebaliknya, ketika meladeni perlawanan Lebanon, Kluivert memainkan mayoritas pemain utamanya seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Kelvin Verdonk, serta Joey Plupesi. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.